insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang hukum nun dan mim yang bertasydid. Ahkamul nuni wal mimi al musyaddadah. Ya, hukum nun dan mim yang bertasydid. Para pemirsa yang telah memiliki buku tajwid praktis as-safa, ya silakan dibuka pada halaman 84 dari buku tajwid praktis as-safa. Halaman 84. Ya, halaman 84 dari buku tajwid praktis as-safa. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu hukum nun dan mim bertasydid atau disebut dengan istilah gunnah. Iya, selalu kita mendengarkan kata-kata gunnah. Ada istilah idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan ada istilah gunnah. Apa itu gunnah? Iya. Dalam matan Al-Jazariyah, Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan wa azhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida. Ya, Imam Ibnu Jazari mengatakan wa azhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida. Imam Jazari mengatakan wa azhiril gunnah, perjelaslah gunnah, min nunin wa min, dari huruf nun dan mim, idza ma syuddida, apabila keduanya bertasydid. Iya. Jadi Imam Ibnu Jazari menyuruh kita untuk azhir, perjelas. Apa yang dimaksud dengan perjelas di sini? Yaitu sempurnakanlah gunnahnya, sempurnakanlah dengungnya. Dengungnya, apa yang didengungkan? Yaitu nun dan mim ketika bertasydid. Iya, dengung diistilahkan dengan kata gunnah. Dan gunnah, dari penjelasan ini kita disuruh sempurnakan, berarti nanti ada gunnah yang sempurna dan ada gunnah yang tidak sempurna. Iya. Gunnah yang sempurna itu adalah ketika nun dan mim bertasydid. Ini salah satu di antara gunnah yang sempurna. Iya, gunnah secara bahasa artinya at-tarannum, dengungan. Iya, sengauan. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, gunnah adalah suara dengung, ya, suara sengau yang keluar dari rongga hidung yang selalu menyertai ketika mengucapkan huruf nun dan mim. Iya, jadi suara yang berdengung, suara yang keluar dari rongga hidung ketika kita mengucapkan huruf nun dan mim. Dan ini bisa dibuktikan. Iya, seperti kalau kita mengucapkan inna, lalu kemudian kita tutup hidung kita, maka suara kita tidak bisa mengalir. Ya, suara kita tidak bisa keluar. Ya, suara kita terputus. Itu disebabkan karena ada suara yang mengalir di hidung. Iya. Begitu pula mim. Ketika kita baca imma, lalu kemudian kita tutup hidung kita, maka tertutuplah hidung kita, berarti tertutup aliran suara itu, sehingga inilah yang membuktikan bahwa di khayshum ini ada makhraj, ya, ada makhraj atau ada tempat keluarnya huruf. Dan huruf yang keluar di khayshum ini adalah hanya dua huruf ini, yaitu huruf nun dan mim, huruf nun dan mim. Maka ketika kita melafalkan huruf nun dan mim dimanapun berada, mau di awal kata, di tengah kata, di akhir kata, ya maka sudah menjadi sifatnya huruf nun dan mim itu adalah ada sifat gunnah, sifat gunnah, suara yang mengalir di hidung. Ya, maka tidak benar cara pengucapan huruf ketika tidak benar cara pengucapan huruf nun dan mim ketika tidak keluar dari hidung, dan itu sangat sulit untuk tidak dilakukan. Ya, pasti kita lakukan ketika kita membaca nun, inna. Ya, karena kalau tidak mengalir di hidung, maka tidak akan sempurna pengucapan huruf nun tersebut. Begitu pula mim. Iya.
Nah, di sini huruf bertasydid. Nun dan mim bertasydid. Iya. Kita tahu bahwa huruf yang bertasydid itu adalah dua huruf yang digabung jadi satu. Iya, dua huruf yang digabung jadi satu. Jadi kalau kita melihat huruf-huruf yang bertasydid itu asalnya adalah dua huruf yang digabung jadi satu. Termasuk ya nun dan mim yang bertasydid di sini. Iya. Jadi nun yang bertasydid itu asalnya adalah nun sukun bertemu dengan nun yang berharakat. Iya, jadi nun sukun bertemu dengan nun yang berharakat. Ada dua huruf nun. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Lalu kemudian sudah menjadi kaidah dalam bahasa Arab ketika ada dua huruf yang sama tempat keluarnya, sama sifat-sifatnya, lalu kemudian bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharakat dalam satu kata, maka harus dileburkan nun yang pertama ke dalam nun yang kedua, lalu nun kedua itu diberi tanda tasydid di atasnya. Nah, itulah sehingga ketika kita mendapatkan lafaz inna, maka yang ada hanya tinggal satu nun, tapi nunnya ada tasydidnya. Maka nanti ketika kita membacanya, kita harus berikan haknya, yaitu tasydid. Tasydid itu tandanya dengan memberikan tekanan ketika kita membaca huruf yang bertasydid. Namun ketika nun yang bertasydid ini ditambah, bukan hanya tekanan yang diberikan, tapi dengungan yang juga diberikan. Jadi inna, ini agak lama. Iya, tidak cukup kalau kita membaca inna. Iya, harus inna. Oke. Jadi cara bacanya bagaimana? Ya, pertama ditahan. Iya, pertama ditahan. Iya. Berapa lama kita menahannya, atau berapa harakat kita harus menahan huruf ini ketika mendapatkan huruf nun dan mim bertasydid? Ya, lamanya sekitar 2 harakat. Iya, lamanya sekitar 2 harakat. Namun di sini perlu kita fokus bahwa jangan kita terkecoh dengan istilah 2 harakat pada hukumat. Iya, kita sudah sering mendengarkan hukumat ini dibaca 2 harakat, dibaca 4 harakat, dibaca 6 harakat. Iya. Namun ketika kita membahas hukum nun sukun, hukum nun bertasydid dan mim bertasydid ini, juga nanti dalam teori ilmu tajwid itu dikatakan panjangnya juga 2 harakat. Namun kita jangan terkecoh dengan istilah 2 harakat pada pembahasan mat, karena 2 harakat pada guna kenyataannya, 2 harakat pada guna kenyataannya lebih panjang daripada 2 harakat pada mat. Iya, jadi jangan terkecoh dengan 2 harakat pada hukum mat dengan 2 harakat pada nun dan mim bertasydid. Kenapa? Karena kenyataannya lebih panjang 2 harakat pada nun dan mim bertasydid dibandingkan dengan 2 harakat pada hukum mat. Contoh, kita membaca lafaz ina. Iya, ada inasa. Nah, itu ada ina. Ini panjangnya 2 harakat. Ina. Jadi 2 harakat mengayun saja. Ina. Iya. Namun ketika nunnya ditasydid menjadi bacanya inna. Rasakan apa yang terasa? Terasa lebih panjang suara nun bertasydid dibandingkan tadi dengan nun yang tidak bertasydid. Teorinya mengatakan ina 2 harakat. Lalu kemudian ketika nun bertasydid inna, teorinya juga mengatakan 2 harakat. Tapi pada kenyataannya, realitanya berbeda. Iya. Teorinya mengatakan 2, sama-sama 2 harakat, namun dalam kenyataannya, dan ini diamalkan oleh para ulama dahulu dan ulama sekarang, bahwa nun dan mim bertasydid itu lebih panjang daripada 2 harakat pada hukum mat. Iya, maka coba kita rasakan tadi sekali lagi, kita membaca ina, itu 2 harakat, tapi kita baca inna. Nah, ini agak lama. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan ya sudahlah. Tidak usah kita
terlalu fokus dengan dua harakat, ya. Karena tidak perlu kita terlalu fokus dengan dua harakat pada hukum mat. Begini saja, kita buat istilah jangan dua harakat saja pada hukum ini. Iya, kita kasih istilah gunnah kamilah saja. Iya, artinya dengungan yang sempurna. Jangan kita mengatakan ya panjangnya dua harakatan, tapi kita mengatakan oh kalau nun dan mim bertasyid itu hukumnya gunnah kamilah, gunnah yang sempurna. Iya. Jadi memang pembahasan ini sebagian para ulama ada yang kurang setuju dengan istilah dua harakat dalam pembahasan gunnah ini. Iya. Karena memang kenyataannya ya lebih panjang ya daripada dua harakat pada hukumat. Iya. Dan bahkan seakan-akan ini bisa membuat orang awam ya orang yang baru belajar tentang ilmu tajwid jadi bingung. Ya rancu mendengarkannya. Ya katanya dua harakat. Tapi ya kenapa lebih panjang daripada dua harakat yang pada nun yang bertasyid? Iya. Kita diajarkan dua harakat membaca umpama surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah. Ini dua harakat. Lalu kenapa ketika kita membaca inna amma, kenapa rasanya lebih panjang? Ya padahal teorinya sama. Disinilah alasannya sehingga para ulama itu mengatakan bahwa kita tidak kasih ukuran dua harakat, tapi kita kasih istilah gunnah kamilah, gunnah yang sempurna. Artinya sempurnakanlah gunnahnya. Berasal dari tadi wa azhiril gunnah. Sempurnakanlah gunnah, artinya perjelas, berikan haknya, berikan panjang yang betul-betul panjang yang sempurna pada nun dan mim yang bertasyid. Ya. Lalu bagaimana kalau kita konversi ke hitungan? Iya, karena sekarang ini para pengajar ilmu tajwid banyak ketika mengajarkan murid-muridnya, ketika mengajarkan ukuran-ukuran mat, ukuran-ukuran panjang dalam mengajarkan, ada sebagian yang menggunakan jarinya, ada yang menggunakan ketukannya, ya. Dan bagaimana dengan ini? Ya. Sebagian para ahli tajwid mengatakan bahwa boleh saja kita menggunakan pendekatan seperti itu dengan menggunakan jari kita atau menggunakan ketukan. Ya, namun ya di sini kita harus menghitung lambat atau mengetuk lambat. Jangan mengetuk cepat. Ya, contoh seperti umpama kalau kita membaca inna, ketukannya tidak terlalu cepat. Kita tidak membaca inna, itu harus ya inna, itu ketukan 3, iya. Karena kalau 2 kurang, belum, iya harus inna, ini sempurna. Pendekatannya seperti ini, iya. Kalau nun dan mim bertasyid, iya. Jadi makanya sebagian mengatakan hampir-hampir nun dan bertasyid itu hampir 3 harakat. Iya. Ada yang mengatakan bahwa itu 3 harakat. Bahkan sebagian para pengajar ilmu tajwid mengatakan bahwa gunnah itu, dengung itu 2 sampai 3. Iya. Maksudnya ketika nun bertasyid itu hampir 3. Iya. Ya, atau bahkan ada yang mengatakan 3 harakat. Iya, saking harus agak lama. Iya. Inna, ini itu namanya sempurna. Iya. Beda kalau kita membaca dari segi mat, ukuran mat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba, lebih panjang. Panjang sekali. Iya, harusnya 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Sudah 2. Tapi kalau nun bertasyid innallaha. Seperti itu. Iya, kita membaca surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. 3 harakat. Ya, walakinnallaha sallam. Ya, atau ayat kita baca ya seperti yang ada di layar ya, yang
yang gunnah di sini. Fil yammi wa la takhafi walakinna Allah. Iya. Ini namanya gunna akmal. Iya, gunna akmal.